Mantan anak buah SBY minta pelapor Kaisang dan Gibran dipenjara 7 tahun. Korupsi hanya katanya-katanya. Nah kan, kena loh. Semakin tinggi baratnya, terpanangin semakin kencang. Tentunya yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian, memfitnah dan sebagainya. Sehingga kami sangat berharap Mas Gibran dan Kaisang nggak perlu itu khawatir dan cemas, karena memang menjadi putra orang satu politik Indonesia ini melangkah saja akan disorot dan didengar. Nah, melaporkan Kaisang ke KPK sekali lagi tujuannya bukan soal penegakan hukum, apalagi yang melaporkan dikenal publik sangat dekat dengan PKS atau santer bau-bau PKS. Bagi kita melihatnya ini cuma soal penggiringan opini saja. Itulah cara politik bekerja, gak jelas juntrungannya, yang penting teriak, yang penting melapor. Jadi saya mohon kepada KPK untuk menelisik dengan jelas laporan dari Ubed Badrun. Kalau merah, katakanlah merah, putih, katakanlah putih. Ya, putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang dilaporkan kepada KPK untuk dugaan korupsi dan juga pencucian uang. Selain Gibran dan Kaisang, Ganjar dan Ahok juga turut dilaporkan ke lembaga anti rasuah tersebut. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal pelaporan terhadap 2 anak Jokowi. Ruhut Sitompul mengaku pelapor bisa dipenjara 7 tahun jika tidak terbukti. Hal tersebut diungkapkan Ruhut Sitompul lewat akun Twitternya @ruhutsitompul pada Rabu kemarin. Menurut Ruhut Sitompul tak bisa melaporkan kasus korupsi, hanya katanya dan katanya. Harus disertai bukti yang benar. KPK dan kepolisian, aku mohon nih, siapapun yang melaporkan seseorang, contohnya Mas Gibran dan Mas Kaisang, Pak Ahok dan Mas Ganjar, ini sudah melakukan korupsi, hanya katanya-katanya, faktanya bohong, tak bisa menunjukkan bukti-bukti yang benar, dapat dihukum pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Merdeka, tulis Ruhut Sitompul. Ya, sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta yakni Ubaidillah Badrun melaporkan 2 putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep kepada KPK. Menurut dia, kedua anak Jokowi terlibat kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ini dikatakan Ubaidillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin kemarin. Ubaidillah mengatakan laporan itu berawal dari tahun 2015 di mana sebuah perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun prosesnya MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Gibran pun merespon dirinya dan sang adik yang dilaporkan kepada KPK. Wali Kota Solo tersebut mempersilahkan kepada pihak-pihak yang melaporkan dirinya. Ia mengaku jika terbukti salah akan siap menghadapinya. Korupsi apa? Pembakaran hutan. Nanti takon Kaisang wae ya. Ya silakan dilaporkan aja. Kalau salah ya kami siap, kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Namun dirinya mengaku belum menerima informasi soal laporan dirinya kepada KPK. Pasca nama Ubaidillah mencuat terkait pelaporan 2 putra Presiden Jokowi tersebut, dia pun diundang ke saluran YouTube milik ahli hukum tata negara Refli Harun. Dalam kesempatan itu, Ubaidillah mengungkapkan alasan mengapa dia berani terjun untuk menyampaikan kebenaran dan melawan tindakan semena-mena sejumlah pihak. Sebagaimana yang diajarkan oleh orang tuanya, aktivis 98 ini selalu memegang prinsip dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW soal sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi banyak orang. Jadi apa yang membuat saya masuk ke ranah ini? Dulu saya diajarkan oleh orang tua saya satu prinsip penting bahwa ikuti sabda Rasulullah. Saya seorang muslim yang pernah belajar agama Islam, pernah mengatakan khairun nas afaufan linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang banyak, kata Ubaidillah dikutip dari Hops.id pada Rabu hari ini. Sabda dari Nabi Muhammad itulah yang dipegang Ubaidillah hingga sekarang. Prinsip tersebut juga membuat hati Ubaidillah tergerak ketika melihat terjadi praktik yang merugikan banyak orang. Katanya menanggapi tudingan itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan
atau DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono ikut angkat bicara soal pelaporan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kepada KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun. Dilansir dari wartaekonomi.co.id dari jaringan suara.com, Gembong Warsono menganggap laporan Ubaidillah Badrun itu sangat kental dengan muatan politis. Apalagi kata dia, setelah laporan kepada KPK itu beredar narasi yang menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi dalam pusaran dugaan korupsi yang dilaporkan Ubaidillah itu. Bahkan muncul desakan untuk turut memeriksa Jokowi. Gembong meminta agar laporan dugaan korupsi yang melibatkan Gibran tak lagi dipolitisasi. Apalagi KPK juga telah menyatakan akan memeriksa laporan dugaan korupsi dan juga pencucian uang yang melibatkan putra sulung Jokowi. Soal hukum ya tentunya ada soal bukti dan kerugian yang jadi faktor penentu apakah yang bersangkutan korupsi atau tidak, kata Gembong yang juga menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu. Dia mengungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sering mengingatkan kadernya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan pesan itu pun terutama diberikan kepada kader PDIP yang mendapat jabatan di pemerintahan. Tetapi kata dia, jika ada pihak yang melaporkan perilaku korup kader, maka PDIP akan mengapresiasinya sepanjang sesuai dengan koridor hukum. Kita sangat paham Presiden Jokowi merupakan sosok yang fenomenal. Perjalanan karir politiknya layak disebut ajaib. Dimulai hanya pengusaha kayu, mebel, wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI 2 periode. Gaya kepemimpinan Joko Widodo di kota Solo dianggap berbeda, unik dan sangat akrab dengan rakyat, sehingga masyarakat Indonesia pun sangat tertarik dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Berbagai media cetak, elektronik maupun portal berita online gencar memberitakan sepak terjang Jokowi kala itu. Seolah-olah Jokowi mendapatkan promosi gratis sehingga lebih dikenal seantero Indonesia. Otomatis elektabilitasnya pun melonjak tinggi sehingga dimanapun dan jadi apapun dia dicalonkan pasti berhasil. Buktinya ketika Jokowi dicalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta dan dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hasilnya menang. Baru 2 tahun jadi gubernur dan kembali diajukan sebagai capres, Jokowi kembali mampu memenangkan pertarungan. Keren banget dan ajaib. Rupanya aura politik Jokowi menular kepada keluarganya. 2 anggota keluarganya berhasil jadi pemimpin di daerah. Bobi Nasution sebagai mantu Jokowi juga berhasil menjadi wali kota Medan. Gibran, sang putra sulung Jokowi, pun mampu menjadi wali kota Solo. Bahkan Gibran digadang-gadang sudah layak menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Pepatah mengatakan makin tinggi pohon, maka makin tinggi sapuan angin. Begitu juga dengan Gibran ketika masih menjadi pengusaha catering, markobar. Gibran tidak terlalu sorot seperti sekarang ini. Cobaan pun mungkin tidak segarang segencar sekarang ini. Nah, kabar terbaru putra Presiden Jokowi yaitu Kaisang dan Gibran tengah dilaporkan kepada KPK. Waduh, apalagi ini? Cari popularitas atau memang mau mengganggu keluarga Presiden? Dosen UNJ Ubaidillah Badrun melaporkan 2 putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam laporannya, Ubaidillah memang juga menyebut dirinya sebagai aktivis mahasiswa reformasi 98. Selain itu, Ubaidillah juga menceritakan dokumen yang memaparkan dugaan itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM yang terjerat kasus kebakaran hutan, tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya. Lantas di sisi lain, grup bisnis itu disebut Ubaidillah mengucurkan investasi kepada perusahaan yang dimiliki Kaisang dan Gibran. Ubaidillah pun mengaitkan antara urusan bisnis itu dengan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Selain itu, dia mengaitkan dengan sosok yang berkaitan dengan grup bisnis itu yang menjadi duta besar RI. Karir moncer dari Gibran sepertinya membuat terganggu pihak lain, sehingga mereka merasa harus menyerang Gibran dan juga Kaisang. Apalagi Gibran walaupun masih sangat muda tapi punya elektabilitas tinggi dan punya citra yang positif di mata masyarakat. Belum separuh jalan Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo. Dikabarkan PDIP akan mengajukan Gibran menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan jika ini terjadi, bukan tidak mungkin karir politik Gibran akan lebih ajaib dibandingkan bapaknya. Laporan kepada KPK ini sebenarnya punya hasil yang berbeda. Yang pertama, laporan ini secara lahiriah bermaksud untuk menjatuhkan keluarga Jokowi, khususnya Kaisang dan Gibran. Pelapor bermaksud merusak nama baik Kaisang dan juga Gibran sehingga karir mereka akan berantakan. Hal ini pun tentu akan merusak pula citra Presiden Joko Widodo sebagai orang tua mereka. Tapi tanpa disadari atau tidak, pelaporan ini punya efek sebaliknya. Laporan ini menjadi sarana promosi gratis bagi Kaisang dan Gibran. Kaisang yang selama ini masih belum terjun ke dunia politik akan makin populer.
Jika laporan ini tidak terbukti kebenarannya, maka Kaesang akan makin moncer dan dipercaya oleh dunia usaha.